Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya, yang pastinya kelancaran rezeki dan tetap cuan selalu. Amin. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu saya jamin 1000% gratis. Dan jangan lupa menekan tombol loncengnya, tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah, oke? Disclaimer on dan Dior, di dalam video ini tidak ada unsur ajakan untuk melakukan investasi, membeli ataupun menjual sebuah aset teman-teman ya. Semua harus kalian lakukan berdasarkan analisa dan riset kalian masing-masing tanpa dipengaruhi oleh orang lain, oke? Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini ya, saya mau bahas tentang Bitgert atau B-Rise teman-teman ya. Nah, nanti kita bakal lihat ya, apakah Bitgert ini ya, Bitgert atau B-Rise ini layak diterima di Binance. Nanti kita bakal cek dan bahas bareng-bareng teman-teman ya. Dan kita juga nanti bakal lihat perkembangan-perkembangan terbaru dan berita apa aja dari token ini teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya teman-teman ya, kalau kita lihat di market ya, ini dari Bitcoin Fair itu, market sekarang ini memang tingkat ketakutannya sangat tinggi teman-teman ya. Itu masih di angka 12. Ini luar biasa banget teman-teman ya, masih berdarah ya, semua market merah teman-teman. Dan apalagi ada yang bikin begini nih ya. Nah, ini makin serem nggak lo? Ayo nih ya. Nah, ini makin serap, yang gak kuat mental ini, aduh bahaya ya. Makanya kalau mau investasi itu gunakanlah uang dingin teman-teman ya, uang yang santai ya. Kalaupun kalian harus siap uang hilang lah kalau yang namanya melakukan investasi itu teman-teman, nggak perlu besar ya. Itu kan kita membeli aset itu bisa 100.000 ya, 200.000 ya, nggak perlu banyak-banyak ya, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting itu uang dingin teman-teman ya. Kemudian di sini ada dari CoinHub teman-teman ya. Ternyata mereka telah mengumumkan kemitraannya teman-teman ya. Nah, ini katanya pengumuman kemitraan Bitgert B-Rise ya. Selamat datang untuk mengakses Bitgert ekosistem di CoinHub teman-teman ya. Di CoinHub, kemudian di sini blockchain tanpa biaya gas pertama di dunia. Nah, jadi emang Bitgert ini luar biasa banget ya, tidak ada biaya gas fee-nya. Nah, ini ya. Ini diterimanya itu pada tanggal 11 Mei ya teman-teman ya, itu hari ini ya. Dan kemudian di sini juga ada berita juga dari Bitgert bahwa mereka bisa dikonversi ke won ya, won Korea Selatan menggunakan Coinbase teman-teman ya. Dan kalau kita klik linknya itu kita langsung diarahkan ke websitenya Coinbase ya. Dan ini benar teman-teman ya, ini ternyata sudah ada di Coinbase ya, dan bisa ditukarkan dengan mata uang won ya. Dan di sini ada beberapa mata uang lainnya teman-teman nih ya tuh. Nah, di sini banyak teman-teman ya. Ini sudah ada di Coinbase. Berita ini masih pada tanggal 11 Mei teman-teman ya, pada hari ini. Kemudian di sini juga ada pemberitaan tentang di mana Bitgert itu melakukan integrasi ya di CoinMarketCap ya. Mudah-mudahan dengan berita-berita positif ini teman-teman ya, perkembangan dari si Bitgert ini bisa melampaui atau mendompleng harga dari Bitgert untuk mencapai harga yang kita inginkan teman-teman. Amin. Sementara kalau kita lihat di sini teman-teman ya, itu holdersnya si Bitgert itu sudah mencapai 145.341 holder teman-teman ya. Dan total pembakarannya sekarang itu sudah mencapai 57%, dan ini luar biasa banget ya, sudah lebih dari setengah ya, udah lebih dari setengah yang dilakukan pembakaran. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, nah ini pembakarannya terus berjalan loh teman-teman ya. Ini berdasarkan transaksi, mungkin ini dari transaksi teman-teman ya. Nah, ini 30 detik yang lalu ya, 57 detik yang lalu, 1 menit yang lalu ya. Dan mudah-mudahan ini pembakaran ini terus berjalan, dan mudah-mudahan juga pembakarannya semakin besar teman-teman ya, karena supply and demand ya. Kalau udah supply and demand, kita berbicara dengan supply and demand ya, harga mudah-mudahan bisa mencapai harga target yang kita inginkan sama-sama teman-teman ya. Amin. Nah, ini dia pembahasan utama kita teman-teman ya. Kita bakal cek bareng-bareng apakah Bitgert itu sudah memenuhi syarat ya, memenuhi syarat untuk terdaftar ya ke platform besar dunia teman-teman, yaitu Binance ya. Ini ada postingannya, terdaftar di Binance ya dari CZ. Ya, kalau kita lihat yang pertama itu formulir aplikasi online ya. Kalau ini saya rasa sih
sudah dilakukan ya oleh para developer dan pengembangnya teman-teman ya, karena siapa sih yang nggak mau ya token mereka itu dirilis di platform Binance teman-teman ya. Kalau yang nggak mau ya mungkin apa ya, mabuk kali ya. Kemudian yang kedua adalah pastikan Anda memasukkan semua info yang ini ingin Anda komunikasikan dengan kami dalam formulir ya. Ini saya rasa sudah dilakukan oleh developer ya. Kemudian yang ketiga, kami minta pendiri proyek atau CIO ya. Ini sudah. Kalau menurut saya pribadi itu sudah ya. Kemudian nah ini ini yang keempat, ini yang menurut saya penting juga, ini perbarui kemajuan proyek Anda ya kepada kami dan komunitas secara teratur teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat bicara masalah proyek ya teman-teman, Bitget ini sudah nggak diragukan lagi loh ya. Mereka sudah mendirikan namanya blockchain mereka sendiri ya. Kalau kita lihat di peta jalannya kan seperti itu teman-teman ya. Nah, ya, peluncuran blockchain ya, mainnet beta, rilis kontrak cerdas mendukung integrasi blockchain ya, integrasi pendukung kontrak, dan sekarang ada di tahap kelima ya, yang ini sedang berlangsung. Di sini ada peluncuran mainnet exchange terpusat web ya teman-teman, dan kalau kita lihat di sini ya, itu roadmap mereka panjang banget teman-teman ya, itu sampai 2025, dan ini menurut saya pribadi jangan nggak diragukan lagi lah ya untuk pembaruan proyek ini ya. Kemudian nomor 5, jika Anda mengeluarkan token Anda di Binance Smart Chain ya, dan token Anda mengalami peringkat tinggi di antara semua proyek ya, proyek BSC dalam hal jumlah, alamat aktif, dan volume perdagangan, ini umumnya menunjukkan pemahaman yang baik tentang menumbuhkan basis pengguna aktif teman-teman ya. Yang poinnya itu ada di sini teman-teman ya. Jumlah alamat aktif dan volume perdagangan. Jadi bukan semerta-merta dia holdersnya itu banyak ya, holdersnya banyak sampai 1.500.000 teman-teman ya, itu dia bisa terdaftar di Binance ya. Dia juga harus terlihat dari volume perdagangannya teman-teman ya. Kalau kita lihat si Shiba Inu itu kan kemarin mereka juga nggak nyampe sampai 1 juta holder teman-teman, nggak nyampe 1 juta holder, mereka bisa tuh terdaftar di Binance ya. Kalau kita lihat di sini BRS itu sudah 145.000, dan baru segini ya proyeknya itu memang proyeknya juga terus berjalan teman-teman ya, dan ini luar biasa banget menurut saya pribadi ya. Ya kalau ini nggak usah diragukan lagi juga lah ya, jumlah alamat aktif ya udah banyak, kemudian volume perdagangannya juga sudah lumayan besar teman-teman ya. Kemudian memasukkan BNB atau BUSD ke dalam ekosistem Anda ya, dan atau meningkatkan BNB. Nah kalau ini sudah pernah saya bahas juga, itu udah ada kok ya, itu udah ada di mereka memasukkan BNB atau BUSD ke dalam ekosistem mereka teman-teman ya. Ini sudah pernah saya cek di video saya sebelumnya, nanti coba dibuka aja teman-teman ya. Kemudian mendukung Binance di komunitas, oh ini udah pasti ya. Jika ada responsif dan profesional selama due diligence ya, itu akan membantu mempercepat proses ya. Nah ini yang harus kita perhatikan juga ya, sebagai holder, maksud saya sebagai holders dan developer ya, jangan meminta saya untuk memperbarui status aplikasi Anda ya, jangan minta kontrak person kami ya, mengizinkan kontak dengan tim peninjau kami, maksudnya takutnya pakai orang dalam teman-teman ya. Kalau di Indonesia kan kalau mau daftar kerja pakai orang dalam, aduh sedih banget, saya juga begitu aduh ya, pengalaman pribadi ya. Kemudian yang nomor 11 ya, jangan memberikan koin kepada saya. Ini jangan juga nyogok lah ya, nyogok ya, sama aja lah seperti di dunia kerja ya teman-teman ya, daftar kerja udah ya gitulah ya. Nah kemudian nomor 12, jangan kirim kertas putih Anda kepada saya. Ini terkesan memaksa teman-teman ya kalau kita mengirim kertas putih ke mereka. Kemudian nomor 15, pertanyaan tambahan akan diajukan oleh tim peninjau kami, yaitu urusan developer dan para pengembangnya teman-teman ya. Kami mengamanatkan NDA ya, satu arah yang ketat pada titik kontak pertama teman-teman. Kemudian nomor 17, kami secara khusus melarang tim proyek mengungkapkan informasi listing sampai kami mengeluarkan pengumuman listing kami. Jadi mereka nggak mau bahwa ada bocoran listing token Bitget ya, itu sebelum mereka yang menginformasikan, apalagi yang developer tuh yang menginfokan, itu nggak boleh ya. Kemudian Anda bisa yakin bahwa siapapun yang mengklaim memiliki kemitraan atau mendaftarkan, nah ini oke lah. Jika Anda ingin memberitahu komunitas Anda bahwa Anda mendaftar ke Binance, Anda dapat menggunakan gambar di bagian bawah ini teman-teman ya. Mari kita lihat. Nah ini dia.
Nah, ini dia gambar yang harus digunakan, nggak boleh yang lain loh ya. Kita untuk posting dari developernya atau pengembangnya aja untuk posting bahwa mereka telah rilis, mereka nggak boleh sembarangan menggunakan gambar teman-teman ya. Nih, jika Anda tidak memiliki setidaknya produk yang layak, ya kalau kita lihat B-Race ya apa yang nggak layaknya ya teman-teman ya. Mereka sudah membangun blockchain-nya sendiri ya, dan bahkan kemarin di video saya sebelumnya itu sudah 250 ya, itu kalau nggak salah sekitar 250 itu proyek sudah berdiri di jaringan blockchain si B-Race atau Bitgert ini teman-teman, dan luar biasa banget itu menurut saya. Kemudian fokus pada adopsi pengguna ya, jika Anda memiliki banyak pengguna, produk Anda memiliki nilai itu yang paling mudah diukur ya. Sertakan statistik pengguna dalam formulir aplikasi ya, ini urusan proyeknya saya rasa ya memang mereka sudah lakukan lah ya, masa iya dia mau terdaftar di salah satu platform dunia teman-teman yaitu Binance, tapi mereka tidak melampirkan syarat-syarat ini ya. Kemudian proses komunikasi adalah bagian dari evaluasi, dan jika tim proyek kami memiliki komunitas yang buruk atau benar-benar tidak profesional, hal itu mempengaruhi aplikasi daftar dengan sangat negatif ya. Jadi si developer atau pengembangnya atau marketingnya juga itu harus aktif menanggapi di forum atau komunitasnya teman-teman ya. Nah, ini merupakan ide yang buruk untuk mencoba menekan Binance. Ya ngapain ditekan ya, kita yang punya mau nggak usah ditekan deh, kecuali kalau di si Binance yang punya mau ke kita kan, tapi kan nggak mungkin banget gitu kan ya, karena memang kita yang mau gitu kan, yang ingin token atau koin itu terdaftar di Binance teman-teman ya. Kemudian jangan meminta komunitas Anda untuk membuang koin Anda secara negatif. Dan kemudian cukup itu sih teman-teman ya, yang syarat-syarat dari Binance sudah kita baca semua, dan menurut saya ya si Bitget atau B-Race ini menurut saya pribadi dari syarat-syarat yang diajukan oleh pihak Binance ini ya, yang diberikan pihak Binance ini, itu Bitget itu sudah layak ya, sudah layak diterima oleh Binance teman-teman, seperti proyeknya, kemudian komunitasnya ya, komunitas atau holdersnya, kemudian produknya juga ya memang jelas ya. Kalau kita lihat poin 21, fokus pada bukan 21 maksud saya, nomor 20, jika Anda tidak memiliki setidaknya produk yang layak ya, mohon jangan terdaftar aplikasi Anda tidak akan lolos di penyaringan awal. Dan ini kalau ini udah yakin lah ya. Nah, kalau menurut kalian pribadi teman-teman ya, dari syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Binance ini, apakah Bitget atau B-Race ini layak diterima di Binance? Itu coba kalian tuliskan komentar di bawah teman-teman ya. Dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa saya berikan kepada kalian teman-teman ya. Salam buat keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.